A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Pesan yang Belum Tersampaikan. Cerita ini ditulis oleh Cindy Nuraini. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan, ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Winda tercengang saat melihat Sabila pulang bersama Pak De Karim dan Bude Nuri. Ia mempersilahkan tamunya duduk. Dipanggilnya sang suami untuk ikut berkumpul di ruang tamu. Sah, kamu habis dari mana? Kau pulang sama Pak Ade dan Bude? Tanya Arman heran. Sebetulnya tadi aku habis dari rumah Pak Ade, Pak. Aku sudah menceritakan bahwa Kak Reno ditangkap polisi karena melaporkan dirinya sendiri. Winda dan Arman hanya diam. Entah kalimat apa yang harus disampaikan. Mereka berdua sudah cukup gelisah karena anak sulungnya kini harus mendekam di penjara. Saya tidak menyangka bahwa Reno nekat melakukan hal itu, Pak. Bu, tutur Pak De Karim. Ia sangat mengerti dengan perasaan Winda juga Arman. Iya, itu sudah keputusan Reno. Mungkin dengan cara begitu, dia bisa lebih tenang. Tidak selalu dihantui rasa bersalah. Arman mengusap wajah kasar. Besok pagi bagaimana kalau kita ke kantor polisi untuk melihat keadaan Reno? Saya sebagai orang tua Zen akan mengatakan menginginkan masalah ini diselesaikan saja secara kekeluargaan, bukan secara hukum. Siapa tahu Reno bisa dibebaskan. Reno sudah mengakui semuanya pada pihak polisi dan proses hukum akan tetap berlaku untuk dia. Ya setidaknya siapa tahu masa tahanan Reno bisa berkurang. Entahlah. Kita bicarakan di kantor polisi nanti. Ketiga wanita yang ada di ruangan tersebut hanya diam, mendengarkan percakapan Arman dan Pak De Karim. Mereka berharap Reno bisa secepatnya bebas kembali, melakukan aktivitas seperti sedia kala. Singkat cerita, esoknya, di kediaman keluarga Arman semua sudah berkumpul, termasuk Ferry. Setelah mengeluarkan mobil dari garasi untuk mereka pergi bersama ke kantor polisi, Arman segera memutar mobil tersebut keluar dari halaman rumah. Sedangkan yang lain menunggu di depan pagar. Ayo naik semuanya, ujar Arman setelah menurunkan kaca mobil depan. Semua mengangguk dan siap untuk naik. Pak Arman, Reno ditangkap polisi ya? Emang dia ngelakuin apa, Pak? Tiba-tiba ada 3 orang ibu-ibu lewat, dan salah seorang dari mereka langsung melempar pertanyaan. Tidak apa-apa, Bu. Cuma kesalahpahaman, balas Arman ramah. Orang kaya memang begitu ya. Kebanyakan suka melakukan hal yang gak baik, sampai dibawa ke polisi segala. Celetuk yang lain. Palingan juga narkoba atau habis berantem. Biasakan anak muda, apalagi anak orang kaya, sungut seorang ibu muda sambil berbisik. Namun suaranya dikencangkan untuk menyindir. Iya, sudah gak aneh. Padahal Pak Arman dan Bu Winda orangnya baik. Kok anaknya begitu ya?
Mereka bertiga sibuk bergosip. Ya sudah ibu-ibu, saya permisi dulu ya. Tak ingin meladeni dan ambil pusing, Arman kembali menaikkan kaca mobilnya, lalu langsung tancap gas. Ibu-ibu di kampung ini pasti membicarakan Kak Reno, sungut Sabila. Udah, gak usah didengarkan. Kak Reno kan orang baik. Winda yang duduk di samping kemudi menoleh ke belakang. Iya nak, jangan difikirkan ya. Begitupun Bude Nuri yang duduk di sebelah Sabila. Wanita itu mengelus punggung tangan Sabila. Maafin aku ya Sa, semua ini gara-gara... Sudah Kak, jangan dibahas lagi. Sabila memotong ucapan Ferry yang duduk di bangku paling belakang. Ia tahu apa yang akan Ferry ucapkan. Ferry menghembuskan nafas pelan. Dalam hatinya, ia masih merasa bersalah namun juga tak bisa berbuat apa-apa. Hanya sebuah penyesalan yang tak bisa dibayar dengan apapun. Singkat cerita, setelah sampai di parkiran kantor polisi, semua langsung turun. Namun mereka harus bergantian untuk membesuk. Ferry dan Sabila diberi kesempatan untuk masuk lebih dulu. Sedangkan Arman dan Pak De Karim menuju ruangan lain untuk memberikan keterangan terkait kasus Reno. Ferry dan Sabila dipersilakan duduk, menunggu Reno dibawa ke ruang besuk. Sesekali Sabila mengedar pandangan memperhatikan ruangan tersebut, dan Ferry hanya melipat tangan di atas meja. Kak Reno. Gadis itu langsung berdiri dan memeluk kakaknya. Ishak tangis lagi-lagi tak bisa ditahan saat melihat keadaan Reno yang nampak pucat dan ada lebam di pelipis kirinya. Kakak ini kenapa? Sabila menyentuh pelipis Reno yang membiru. Gak apa-apa, kakak cuma gak sengaja kebentur tembok aja, balas Reno dengan mengulas senyum. Ia tak mau membuat adiknya khawatir. Masa sih Ren? Itu kayak bekas pukulan. Ferry ikut berdiri dan mendekat. Udah, gak apa-apa. Ayo duduk. Reno merangkul adiknya untuk duduk di atas sebuah bangku yang sudah tersedia. Oh iya, kalian berdua. Lanjutnya setelah duduk. Kita sama Mama, Papa, Pak De Karim dan Bude Kak. Tapi gak boleh masuk semua, gantian. Loh, Pak De sama Bude sudah tahu. Sudah Kak, aku yang beritahu mereka. Maaf ya Kak. Alhamdulillah, sekarang Bude Nuri hatinya sudah terbuka untuk memaafkan kakak. Syukurlah kalau begitu. Reno mengusap dada lega. Ren, kamu jujur deh. Itu pipi kamu kenapa lebam? Bertengkar sama tahanan lain? Ferry masih tidak percaya dengan alasan Reno tadi. Ya sudah, aku jujur. Aku memang bertengkar dengan tahanan satu selku. Kalian tahu, ternyata mereka itu... Reno melirik kanan kiri, kemudian memajukan kepalanya ke depan dan melanjutkan setengah berbisik. Pembunuh amarah. Apa? Mata Ferry dan Sabila membulat sempurna. Kamu tahu dari mana Ren? Dahi Ferry mengkerut. Aku pernah lihat salah satu dari mereka saat jasad Amara dievakuasi oleh pihak polisi. Dan aku masih hafal wajahnya. Setelah aku tanya, dia ngaku bahwa mereka bertigalah yang sudah menghabisi nyawa Amara. Bahkan Reno menjeda ucapannya dengan raut wajah mendadak muram. Kenapa Ren?
Tak sabar Ferry ingin tahu. Bahkan mereka sudah mengambil kesucian Amara sebelum membunuhnya. Astagfirullah. Sabila kaget. Ferry lebih dari itu. Darahnya mendidih serasa ingin ikut menghabisi orang-orang itu. Jadi kakak bertengkar gara-gara itu? Iyalah Sa. Mana mungkin kakak diam aja. Mereka bukan cuma bunuh Amara, tapi sudah merampas kehormatannya. Reno mengusap kasar wajahnya. Kalau aku ada di posisi kamu, aku juga pasti akan melakukan hal yang sama denganmu, Ren. Lanjut Ferry. Ya tentu, kamu kan juga suka sama Amara. Mata Reno mendelik. Maaf Ren, bukan begitu. Tapi ya mereka sangat keterlaluan. Siapapun yang mendengar pasti merasa muaklah dengan perlakuan mereka. Iya nggak Sah? Ferry sempat gugup. Namun ia malah melempar pertanyaan pada Sabila seolah mencari dukungan. Iya, angguk Sabila. Santai saja Fer. Nggak masalah juga kok. Reno melipat tangan di dada. Sudah malas bahas itu lagi. Sabila mencoba melerai. Cemas mereka akan berdebat lagi dan malah membuat kacau suasana. Oh iya kak, jangan terlalu diladeni ya mereka itu. Aku takut emosi kakak gak bisa terkendali lagi. Bisa gak ya kalau minta dipindahkan sel? Sabila menopang dagu di atas meja sembari berpikir. Kita coba aja Sa, timpal Ferry. Reno tak merespon. Walaupun sebenarnya ia juga merasa tidak nyaman berada satu ruangan dengan para pembunuh Amara. Maaf mas, mbak, jam besuknya sudah habis. Tiba-tiba sipir yang sedang berjaga menghampiri mereka. Maaf pak, ibu saya bolehkan jenguk kakak saya setelah kami berdua keluar? Bisa ya pak? Sabila menelungkupkan tangan di depan dada penuh harap. Ya sudah, kalian keluar dulu, jawab sang sipir. Terima kasih pak. Sebelum keluar, Sabila menyempatkan diri memeluk Reno. Begitupun dengan Ferry yang merangkul kawannya itu seraya berbisik. Sabar ya Ren, semoga kamu bisa cepat keluar. Aku pasti selalu datang ke sini. Iya Fer, titip Sabila ya. Keduanya menyunggingkan senyum. Lantas Ferry mengajak Sabila untuk segera keluar dan digantikan oleh Winda dan Bude Nuri yang sudah menunggu. Ketika kedua wanita itu masuk, mata Reno langsung berkaca-kaca. Namun ia berusaha tersenyum, tak ingin menampakkan kesedihan dalam hatinya, apalagi pada ibunya. Ren, Winda memeluk anaknya penuh kelembutan. Dikecupnya kening Reno yang sedikit berkeringat. Bude. Setelah puas berpelukan dengan ibunya, Reno beralih pada Bude Nuri yang berdiri di belakang Winda. Ia meraih tangan wanita itu lalu mencium punggung tangannya. Bude, maafkan aku. Sudahlah nak, Bude sudah memaafkanmu. Bude sudah mengikhlaskan Zen. Bude Nuri mengusap pucuk kepala Reno. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bude. Ayo, duduk dulu nak. Reno menatap mata Winda yang terlihat basah. Ia duduk berseberangan dengan kedua wanita tersebut dan dapat melihat mamanya yang berkali-kali berusaha menyembunyikan kesedihannya. Terlebih saat Winda mengusap luka membiru di pelipisnya. Walau tak bicara, namun Reno dapat merasakan apa yang ada dalam hati dan pikiran wanita yang sudah melahirkan dan membesarkannya itu.
ia pun harus kuat demi keluarganya supaya tidak merasa cemas. Singkat cerita, tadi kita sudah bicara pada pihak polisi dan memberi keterangan tentang kasus Reno yang real tanpa kesengajaan. Dan Pak De Karim selaku orang tua korban sudah meminta keringanan untuk masa hukuman Reno. Dan alhamdulillah, pihak kepolisian menyetujui. Tugas Arman saat mereka sedang dalam perjalanan pulang di dalam mobil. Alhamdulillah, semua mengucap syukur. Setidaknya masa tahanan Reno tidak terlalu lama. Kak, setelah ini aku mau pergi ke danau. Kakak mau ikut nggak? Bisik Sabila pada Ferry yang duduk di samping kirinya. Boleh Sah, aku temani ya. Saat ini Ferry merasa harus selalu menjaga Sabila demi untuk menebus kesalahannya pada Reno. Meskipun dalam hati masih ada rasa takut jika harus pergi ke danau itu lagi. Bila mengingat apa yang terjadi saat ia dan Sabila berada di danau tempo hari. Namun demi janjinya pada Reno, ia berusaha menepis segala pikiran buruknya. Singkat cerita, Mah, aku dan Kak Ferry izin keluar sebentar ya. Setibanya di halaman rumah, Sabila meminta izin untuk pergi sesuai rencananya tadi. Mau kemana Sah? Tanya Winda. Ke danau Mah. Ngapain kamu ke sana Sa? Ada rasa khawatir yang timbul dalam perasaan Winda. Memangnya tidak boleh ya Mah? Sabila memajukan bibir bawahnya, sedikit kecewa. Gak apa-apa Bu, saya temani Sabila kok. Insya Allah saya bisa jaga Sabila. Melihat ekspresi Sabila, Ferry mengerti perasaan gadis itu. Ia tahu Sabila akan kesal bila tak diizinkan pergi. Sudah Mah, biarkan saja. Kalian hati-hati ya. Jangan terlalu lama. Arman mengelus pundak putrinya. Senyum mengembang di bibir Sabila. Sekejap ia memeluk papanya kemudian segera pergi bersama Ferry. Sebelum hari menjelang sore, motor yang tadi ia masukkan ke dalam garasi segera dikeluarkan. Tak buang waktu lagi mereka berdua langsung berangkat. Hembusan angin di sekitar danau cukup sejuk, menggerakkan dedaunan pohon yang rindang. Riak air yang tenang memanjakan mata bagi penikmatnya. Ditambah dengan suara hening, hanya ada kicauan burung dari kejauhan. Netra Sabila mengedar, berharap dapat menemukan sosok yang dulu selalu menghabiskan waktu dengannya di danau itu. Kak Ferry kenapa? Takut. Melihat Ferry yang hanya berdiri tak jauh dari motornya, Sabila bisa menerka apa yang kini ada dalam benak Ferry. Enggak Sah, tapi jangan jauh-jauh ya, sekitar sini saja. Ferry mengusap tengkuknya. Memang ada sedikit aura mistis yang ia rasakan semenjak kemunculan sosok Zen dari danau tersebut. Sabila tersenyum simpul. Ia melangkah maju beberapa langkah. Matanya tak lepas dari dasar danau. Ia sudah tidak takut jika memang Zen akan kembali muncul. Justru itulah yang ia inginkan saat itu. Sah, kita cari tempat duduk. Tapi jangan terlalu dekat dengan danau. Sabila tak menjawab. Menoleh pun tidak. Gadis itu masih melangkah perlahan. Namun alam bawah sadarnya mencari seseorang yang sangat ingin ia jumpai. Sah, kamu kenapa? Ferry mendekat, namun tak ada respon dari Sabila. Seperti ada sesuatu yang meniup punuk Sabila dan sentuhan dingin pada pundaknya. Ia ingin membuka mata untuk memastikan apakah Ferry yang melakukannya. Namun matanya sulit untuk dibuka. Tiba-tiba terbesit sebuah bayangan Zen
yang sedang berdiri membelakanginya di depan danau. Sabila terperangah. Akhirnya ia menemukannya juga. "Zain!" teriaknya dari kejauhan. Zain membalikkan badan, lantas tersenyum manis. Wajahnya putih bersih. Satu tangannya terangkat dan melambai ke arah Sabila. Gadis itu semakin mendekat dengan senyum merekah. Kini ia sudah berada tepat di depan Zain, yang wajahnya tampak berbinar. "Sah, terima kasih ya sudah membantu aku. Sekarang aku sudah tenang. Sudah tidak ada kesalahpahaman lagi. Kamu lanjutkan hidupmu. Tetaplah menjadi orang baik. Ingatkan, sebentar lagi mulai masuk kuliah. Wujudkan cita-cita kita dulu ya. Menjadi seorang dokter dan membuka jasa pengobatan gratis untuk masyarakat kurang mampu. Aku yakin kamu bisa. Jangan pernah putus berdoa dan bersabar." Suara Zain begitu halus memenuhi ruang pendengarannya. Tangan Sabila gemetar. Ia ingin menyentuh wajah itu. Wajah yang saat ini sedang tersenyum padanya. Wajah yang selalu memberikan senyum dan semangat untuknya. Perlahan tangannya bergerak naik. Sedikit lagi jemarinya akan menyentuh pipi kanan Zain yang masih menatapnya lekat. Bayangan Zain menipis, semakin mengabur dari pandangan Sabila. Belum sempat ia menyentuh wajah laki-laki itu, tiba-tiba Zain menghilang begitu saja. Sedangkan tangannya ditarik seseorang dari belakang, hingga membuatnya tersentak kaget. "Sah, kamu kenapa?" Ferry melongo setelah menarik tangan Sabila yang sudah terangkat sejajar dengan kepalanya. Kak Ferry." Sabila gugup. Ia telah kembali dari alam bawah sadarnya dan mendapati dirinya sudah berada tepat di tepi danau. "Kamu lihat apa?" Ferry yang semenjak tadi memperhatikan Sabila yang terus berjalan mendekati danau. Hatinya sempat cemas. Berulang kali ia memanggil Sabila namun tak didengar. Akhirnya terpaksa ia menarik tangan gadis itu. Sabila seperti orang linglung. Ia mengamati keadaan sekitar, namun tak ada yang aneh. Ia menghela nafas dan meraup wajah. Sekali lagi ia menatap ke dasar danau. Riak air itu seperti mengisyaratkan sesuatu padanya, membawa ingatannya pada seorang sahabat yang begitu ia sayangi. "Kamu nangis?" Dengan lembut, ujung jempol Ferry mengusap setitik air bening yang keluar dari sudut mata Sabila. "Enggak kak, tidak apa-apa." Ferry mengangguk-anggukkan kepala. Ia paham betul perasaan adik dari Reno itu. Ia tak ingin banyak bicara. Mengawasi dan menjaga Sabila itu adalah tugasnya saat ini. "Kita pulang saja sekarang kak," ucapnya setelah beberapa saat terdiam. "Ya sudah, ayo." Saat berbalik badan, jantung Sabila berdegup kencang. Dadanya berdebar saat kedua matanya begitu jelas melihat sosok Amara tengah berdiri di dekat sebuah pohon dan tersenyum menyeringai. Sabila mengelus dada dan mengucap istighfar berkali-kali dalam hati. Kakinya terasa berat seperti terpaku di atas tanah. "Sah, ayo. Kenapa diam?" Ferry terpaksa menghentikan langkahnya saat tahu ternyata Sabila belum beranjak. "Kok Kak Ferry biasa aja? Apa dia tidak melihat Amara?" gumam Sabila dalam hati. "Sasa kenapa sih? Dari tadi aneh begitu. Aku jadi merinding. Mungkin memang lebih baik kita segera pergi sebelum terjadi sesuatu yang tidak diinginkan." Ferry membatin juga. Perasaannya semakin tidak enak. "Ayo kak," ajak Sabila.
Ekor matanya masih menangkap sosok Amara. Ia segera melangkahkan kaki mendahului Ferry. Setelah sampai di rumah dan Ferry berpamitan pulang, Sabila lantas berlari ke kamarnya. Dibukanya laci meja belajar, kemudian menarik sebuah foto dan mendekapnya erat. Zain, aku masih tidak menyangka bahwa hidup kita akan terpisah sangat jauh seperti ini. Bahkan tidak akan pernah bertemu lagi di dunia. Bukankah kita janji akan selalu bersama dan mewujudkan semua impian kita? Maafkan Kak Reno ya Zain. Sesak. Begitulah yang Sabila rasakan. Sekeras apapun ia berusaha melupakan, namun jauh di lubuk hatinya ia masih begitu sangat kehilangan. Bagaimana tidak? Selama ini Zain tidak pernah meninggalkannya dalam keadaan seperti apapun. Namun kenyataan memaksanya untuk ikhlas, melanjutkan hidup tanpa seorang sahabat yang selalu mengisi hari-harinya. Saat ini mereka hanya mampu bertemu dalam mimpi. Itu pun mungkin sangat sulit. Zain, aku janji akan berusaha mewujudkan harapan kita dari dulu. Aku janji akan berusaha semampu yang ku bisa. Semaksimal mungkin aku selalu mendoakanmu dari sini. Ia biarkan air mata jatuh berhambur begitu saja. Semakin kencang ia memeluk potret dirinya bersama Zain semasa sekolah dulu. Walau saat ini raga Zain sudah mati, namun kenangan dan semua harapannya harus tetap hidup. Sebuah cita-cita mulia yang akan diwujudkan sekuat tenaganya. Singkat cerita, Sabila, sudah siap belum nak? Arman berteriak di ruang tengah seraya merapikan bajunya, menunggu putrinya keluar dari kamar. Sudah sejak subuh Sabila sibuk sendiri di dalam kamar. Hingga sarapan pun hanya makan 2 lembar roti tawar dan susu coklat. Udah siap nih Pak. Sabila keluar dengan menarik koper berwarna hitam. Pakaian gamis dan jilbab sudah rapi membalut tubuhnya. Senyum merekah di bibir tipisnya. Wajahnya lebih berbinar dari sebelumnya. Masya Allah, cantiknya anak papa. Gak kerasa sudah semakin dewasa, puji Arman dengan decakan kagum. Ah papa, biasa aja, balas Sabila malu-malu. Wah, sudah pada siap mau berangkat nih. Winda yang juga keluar dari kamar ikut menimpali. Iya nih mah, doain aku ya. Sabila memeluk mamanya manja. Iya sayang, semoga kuliahmu lancar, ilmunya berkah dan bermanfaat. Juga kelak kamu jadi orang yang sukses, bisa mewujudkan harapan kamu. Amin. Amin ya Allah. Arman dan Sabila mengaminkan. Ya, hari itu Sabila akan pergi ke kota diantar Arman, papanya. Karena hari itu ia akan mencari kosan untuk tempat tinggal semasa kuliah. Dan 2 hari lagi ia akan mulai aktif mengikuti ospek dan mata kuliah. Ia mengambil fakultas kedokteran sesuai dengan cita-citanya bersama Zain. Sejak semalam ia sibuk mempersiapkan segala sesuatunya. Assalamualaikum. Tiba-tiba terdengar salam dari luar. Gegas mereka menuju pintu depan. Waalaikumsalam. Setelah membuka pintu, Sabila melongo melihat Pak De Karim dan Bude Nuri datang ke rumahnya dengan membawa 2 tas yang cukup besar. Pak De, Bude, mau kemana? Tanya Sabila heran. Kemudian melirik ke 4 orang tua itu bergantian. Sayang, mulai hari ini Pak De dan Bude akan tinggal di sini, menemani Mama. Kan mulai hari ini Mama akan tinggal sendiri. Nah, sekalian menunggu rumah Pak Ade dan Bude direnovasi. Jadi mereka tinggal di sini dulu.
Tutur Winda menjelaskan. Loh, kok aku baru tahu? Sabila menggaruk keningnya. Sementara keempat orang tua itu hanya terkekeh kecil. Jadi begini, Sa. Beberapa waktu lalu kami sudah sepakat. Karena Mama akan tinggal sendirian di sini, maka Pak Ade dan Bude akan tinggal di sini menemani Mama. Sekaligus Papa membiayai renovasi rumah mereka. Ya, hitung-hitung sebagai penebus kesalahan Reno, ujar Arman yang melihat putrinya kebingungan. Wah, alhamdulillah, syukurlah. Jadi Mama nanti gak sendirian lagi selagi Papa kerja. Aku ikut senang. Sabila meloncat girang. Setidaknya ia tidak merasa khawatir lagi karena meninggalkan mamanya di rumah. Syukurlah kalau kamu setuju, Sa. Lanjut Pak De Karim. Pasti setujulah. Jadi aku gak cemas lagi karena ada yang menemani Mama di sini. Iya betul, Nak. Nanti setelah Reno bebas dan rumah ini terjual, kita akan pindah ke kota. Karena pekerjaan Papa di kota, kuliahmu di kota, dan nanti Papa akan mencarikan pekerjaan untuk kakakmu di kota. Berarti aku gak bisa sering-sering ketemu Pak Ade dan Bude dong. Gadis itu merengut, bersikap seperti anak kecil. Kata siapa? Bisa dong. Nanti kita sering-sering main ke sini. Arman merangkul bahu Sabila. Benar ya? Arman dan Winda mengangguk. Kembali senyum mengembang di bibir Sabila. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like. Dan bagi yang belum bergabung, silakan untuk subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.